Presentasi ini membahas upaya Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup. Kami akan meninjau tantangan dan solusi penegakan lingkungan. Satu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan ialah upaya untuk menegakkan norma dan kaidah atau nilai yang ada di belakang norma tersebut. Sedangkan nilai hukum adalah terciptanya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Untuk menciptakan kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dibutuhkan aparatur penegak dan masyarakat sekitar yang taat terhadap peraturan tersebut. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Baik, pada lazimnya yang dikategorikan sebagai aparatur penegak hukum ialah polisi, jaksa, hakim, dan pejabat yang berwenang yang memberikan izin terhadap lingkungan tersebut. Baik, lihatlah kondisi lingkungan yang ada di belakang saya. Nah, ini dibutuhkan aparatur penegak dan masyarakat sekitar yang taat terhadap peraturan supaya bisa menciptakan lingkungan hidup yang baik, yang sehat, yang bersih, dan tanpa pencemaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Latar belakang, tantangan lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, pembangunan, teknologi, dan industrialisasi, menyebabkan kerusakan lingkungan, faktor alam dan tindakan manusia juga berkontribusi. Ancaman masa depan, kerusakan lingkungan mengancam kehidupan saat ini dan masa depan. Perlindungan berkontribusi sangat diperluaskan. Satu. Baik, di sini ada asas ultimum dan premium remedium. Ultimum remedium adalah hukum pidana sebagai upaya terakhir berlaku untuk pelanggaran baku muatu air, limbah, emisi, dan gangguan. Pasal 100 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Premium remedium mendahulukan hukum pidana berlaku untuk tindak pidana lingkungan hidup selain pasal 100 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan, upaya sistematis melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran. Cakupan luas meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Manfaat hukum administrasi lingkungan. Poin pertama, pencegahan optimal. Yang kedua, fokus pada pengurangan sumber pencemar. Ketiga, efisiensi biaya. Dan keempat, lebih murah dibanding penegakan bidang dan perdata. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Dan yang keenam, mendorong keterlibatan publik dan pengawasan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang dasar hukumnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu menjelaskan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang meliputi sanksi terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang meliputi pengelolaan hutan dan perlindungan hutan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sekian, terima kasih. Dari kesimpulannya adalah penegakan hukum lingkungan di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Satu. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf, hanya kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.